Hai guys, share lagi 6 juta rupiah. Tahu nggak sih, dana 6 juta rupiah ini kita bisa nggak usah dibayar loh, alias gagal bayar. Kenapa? Teman-teman harus tahu, karena sesuai dengan himbauan dari Kominfo bahwa kita pinjamlah dana sebanyak-banyaknya di pinjaman online ilegal dan tidak usah dibayar. Oke, ingat teman-teman ya, jangan pernah takut dengan yang namanya pinjaman online ilegal. Penasaran aplikasinya apa? Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komen channel saya. Semoga channel saya ini bisa lebih berkembang, lebih baik lagi, dan bisa membantu teman-teman yang lagi butuh informasi tentang pinjaman online. Dan juga di channel saya ini sekaligus memberikan edukasi kepada teman-teman semua tentang dunia perpinjolan. Apalagi nih bagi teman-teman yang pemula yang memang belum pernah tahu ya dengan namanya pinjaman online, disinilah saatnya teman-teman mengetahui tentang pinjaman online dan bagaimana cara pengajuannya, sekaligus bagaimana tips dan trik agar pinjaman teman-teman bisa di ACC. Oke, kita lanjut aja. Nah guys, saya akan mereview salah satu pinjaman online ilegal, dimana ini bisa teman-teman gunakan untuk keperluan teman-teman semua. Dan ini juga sesuai dengan Kominfo, pinjaman ini tidak usah dibayar. Oke, yang saya maksud adalah money kilat ya. Kalau teman-teman cek di daftar pinjaman online ilegal maksudnya, money kilat ini tidak ada di daftar pinjaman online legal. Jadi jika mereka tidak ada di daftar pinjaman online legal, artinya ini merupakan pinjaman online ilegal. Sebenarnya sih untuk pinjam di ilegal ini sah-sah saja ya, asalkan memang kita tidak menggunakan handphone yang memang nomor kontaknya ada nomor kontak pribadi kita ataupun ada data-data, misalkan foto-foto kita. Usahakan gunakan handphone yang tidak ada foto kita ataupun nomor kontak yang penting. Jadi istilah nomor kontak yang aktif atau yang valid kurang lebih itu sekitar 50 buah nomor kontak, dan juga istilah foto-foto yang kemungkinan itu bukan foto kita, atau bisakah foto hewan kesayangan kita, foto bunga, atau foto hal yang lainnya yang tidak ada hubungannya dengan kita. Karena jika kita ingin mengajukan pinjaman online di ilegal, itu mereka pasti meminta akses ke seluruh kontak, ke seluruh dokumen, sampai ke seluruh data-data di handphone kita. Jadi mereka bisa melacak semua nomor-nomor kontak yang ada di handphone kita, dan foto-foto kita akan mereka simpan. Ini sebenarnya berfungsi ketika kita galbay, mereka akan mengirim foto kita dan juga jumlah hutang-hutang kita ke seluruh kontak kita. Itulah kejamnya kenapa pinjaman online ilegal ini ya. Oleh sebab itulah pemerintah berupaya untuk memberantas pinjaman online ilegal dengan cara pinjamlah sebanyak-banyaknya pinjaman online ilegal dan tidak usah dibayar biar bangkrut, dan mereka bisa mendapatkan izin dan bisa mereka itu bisa resmi menjadi pinjaman online ilegal dan tidak legal lagi. Oke, pinjaman online yang saya maksud adalah tadi money kilat ya. Nah, money kilat ini merupakan salah satu pinjaman online yang ilegal, di mana mereka memberikan dana sampai dengan 6 juta rupiah, dan juga di sini juga ada pusat layanan. Jika kita memang nggak paham, ada yang kurang paham, silakan aja cari layanannya, silakan dihubungi. Dan kemudian di sini katanya ya, pinjaman kita aman, kemudian data kita aman. Namun balik lagi, yang namanya ilegal tidak memiliki keamanan data yang sesuai dengan legal. Kemudian untuk proses pengajuannya sangat simpel, ada 3 langkah pengajuan yang harus kita lalui. Dan juga di sini untuk persetujuannya pun juga sangat cepat, tidak butuh waktu lama. Biasanya ya, menurut pengalaman saya di sini kita hanya membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit saja, pinjaman kita sudah bisa di ACC dan sudah masuk ke rekening kita. Dan juga perbedaannya untuk pinjaman online ilegal ini, mereka terlalu banyak potongannya dan juga terlalu besar bunganya.
Kita lihat lagi untuk rinciannya. Di sini mereka mengatakan bahwa mereka memberikan dana kita sampai dengan 6 juta rupiah dengan suku bunganya 0,05%. Kemudian untuk jangka waktunya 91 sampai dengan 180 hari. Tapi kenyataannya untuk pinjaman online ilegal ini mereka memberikan kita waktu 7 hari saja, bukan 180 hari. Nah, oke, kita lanjut bagaimana cara pengajuannya. Nah, untuk proses pengajuannya di sini kita harus mendownload terlebih dahulu ya aplikasi Manikilat yang ada di Play Store. Silahkan teman-teman download saja aplikasinya. Kemudian setelah itu baru teman-teman bikin akun dengan cara mendaftarkan nomor akunnya menggunakan nomor ponsel kita yang aktif. Nah, setelah itu kita barulah proses pengisian data. Di sini kita tidak membutuhkan KTP ya untuk dalam pendaftarannya. Kita tinggal mengisi nomor rekening saja, kemudian memverifikasi wajah kita. Setelah itu barulah kita menunggu proses verifikasi dari data-data yang sudah kita isi. Ingat teman-teman ya, untuk ilegal ini memang harus hati-hati dalam pengajuannya, karena yang namanya ilegal mereka bisa bertindak apa saja. Karena kita galbay, mereka bisa bertindak apa saja, gimana caranya agar kita mau membayarnya. Ingat, untuk pinjaman online ilegal ini tidak memiliki DC lapangan, apalagi memiliki kantor ya, karena namanya ilegal mereka tidak resmi ataupun tidak diawasi oleh OJK. Oleh sebab itu jangan takut jika kita galbay di pinjaman online ilegal. Namun yang harus teman-teman perhatikan, yang namanya hutang memang harus tetap dibayar walaupun itu hanya pokoknya saja. Semoga informasi dari saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan gunakan pinjaman online ini untuk hal yang lebih produktif lagi agar teman-teman memiliki penghasilan dan untuk kesejahteraan keluarga. Ingat ya, yang namanya hutang harus tetap dibayar walaupun hanya pokoknya saja. Semoga teman-teman bisa memahami bagaimana cara saya pengajuannya dan juga apa saja tips dan trik untuk mengajukan di pinjaman online ilegal. Sekali lagi, gunakan handphone yang memang tidak digunakan dan gunakan data-datanya yang tidak terlalu penting, dan isilah kontak-kontaknya yang kontak yang valid, namun bukanlah kontak yang bisa dihubungi ataupun kontak-kontak yang valid namun tidak memiliki hubungan dengan kita. Dan juga bersihkan seluruh kontak kita agar tidak terdetek oleh pinjaman online yang ilegal. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.